Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Dimanapun Ibu Bapak berada, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Allah yang besar dan maha agung itu, Allah yang suci, yang pagi hari ini kita datang dan menyembah Dia. Karena itu mari kita memuji Tuhan lewat KPPK 60, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi kami yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci,
tiada terbandingi. Kuasa sempurna, indah dan murni. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, tak jarang kita melukai hati Tuhan. Entah lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, atau lewat pikiran kita. Berkali-kali kita berjanji setia di hadapan Tuhan. Tetapi kita berkali-kali pula kita melukai dan mengkhianati Tuhan. Karena itu di pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan menaikkan permohonan pengakuan dosa kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sambil berdoa kepada Tuhan, kita akan menjadikan Mazmur 51 sebagai pengakuan dosa kita. Saya akan berdoa lewat Mazmur 51, Ibu Bapak berdoa di rumah untuk mengaku dosa kita masing-masing. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadapku, terhadap dosaku. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara-saudari. Berita anugerah kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9 saya akan bacakan buat kita semua. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Puji syukur kepada Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk menumbuh kembangkan iman kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bangkit lagi, mencoba lagi, bangun lagi, mengikuti Tuhan kita. Mari saat ini kita puji syukur kepada Tuhan, kita pujikan pujian, Kau berikan kesempatan. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi. Sampai ku jadi sempurna seperti-Mu.
kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman, Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini mari kita membaca bacaan bertanggapan yang berjudul Pembawa Kabar Baik. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, darah Tuhan tercurah bagi kita agar misi pemberitaan Injil bisa sampai ke penjuru-penjuru dunia. Karena itu mari kita memuji Tuhan lewat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 35. Tercurah darah Tuhanku, baitnya yang ketiga dan yang keempat. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci
suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Bait keempat. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Ibu bapak saudaraku, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Saat ini kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudaraku, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Rison Effendi. Karena itu di dalam persiapan, mari kita pujikan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk firman-Mu, ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur
karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur secara khusus hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami masih diberikan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami memulai mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, bukalah hati kami Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan dikumandangkan, firman Tuhan boleh senantiasa tertanam di dalam hati kami, dan boleh senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan boleh senantiasa membawa hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga melalui hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Rethinking Mission, yang berarti memikirkan kembali mengenai misi gereja. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita fiksi. Dalam cerita itu dikisahkan ada seorang bapak yang sudah tua. Bapak itu memiliki beberapa anak yang masing-masing sudah berkeluarga. Menjelang akhir hidupnya, ia mengumpulkan seluruh anak-anaknya dan menantunya. Dalam pertemuan itu, sang bapak meninggalkan amanat kepada anak-anaknya dan para menantunya. Amanatnya adalah supaya mereka selalu menjaga kerukunan dalam kekeluargaan, sekalipun suatu saat nanti ia sudah tiada lagi atau sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, setelah sang bapak itu meninggalkan amanat kepada anak-anaknya dan menantunya, tidak lama kemudian akhirnya sang bapak tersebut meninggal dunia karena faktor usia. Setelah sang bapak itu sudah tidak ada lagi, anak-anak hidup bersama tanpa ada lagi seorang figur yang menjadi penasehat bagi mereka. Dalam kehidupan sang anak-anak, kadangkala mereka berselisih paham dalam mengambil mufakat. Dan itu sesungguhnya cukup untuk merusak dan menghancurkan keharmonisan dalam kekeluargaan mereka. Tetapi dalam perbedaan itu, sang anak-anak ingat akan amanat sang orang tua kepada mereka. Dan amanat sang orang tua kepada mereka membuat mereka rela saling mengalah satu sama yang lain. Saling merendahkan diri dan saling mengasihi satu sama yang lain. Sehingga keharmonisan kekeluargaan mereka terus terjaga dan terus terjalin. Karena mereka mengingat akan amanat orang tua mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini
sangat terkenal dan dikenal oleh kita orang-orang percaya sebagai amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Atau pesan terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dari amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, Tuhan yang berkuasa memanggil kita untuk menjadi murid-Nya dan memerintahkan kita untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang atau bermisi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang menginjili atau bermisi, tidak sedikit di antara kita orang-orang percaya beranggapan bahwa menginjili dan bermisi hanyalah tugas dan tanggung jawab para penginjil dan para pendeta saja. Sehingga tidak heran kalau ada banyak orang percaya masa bodoh dengan penginjilan, masa bodoh dengan misi. Karena bagi mereka menjadi orang percaya, beribadah dengan rajin, memberikan persembahan, itu sudah cukup. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi murid yang pasif, tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi seorang murid yang aktif dalam menginjili atau dalam bermisi. Perikop firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20 menceritakan tentang pertemuan Tuhan Yesus yang terakhir kalinya bersama para murid sebelum Dia terangkat ke sorga. Di dalam pertemuan itu, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada para murid yang sering disebut sebagai amanat agung, yang berbunyi dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya, hanya ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada para murid pada waktu itu. Kata perintah itu adalah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan kata perintah ini bukan hanya diberikan kepada 11 murid pada waktu itu saja. Tetapi perintah ini juga diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya tanpa terkecuali. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, amanat agung atau misi memiliki letak yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Dan itu bukan pelayanan sampingan. Sehingga melakukan amanat agung bukanlah suatu pilihan, namun sebuah kewajiban bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Karena itu, setiap kita sebagai orang percaya dituntut secara aktif dan berkelanjutan dalam menginjili dan melakukan misi amanat agung Yesus Kristus. Baik secara internal atau secara pribadi maupun secara eksternal atau secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mewujudkan perintah Tuhan Yesus kepada kita, untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, maka ada 3 hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu firman Tuhan di ayat yang ke-19 berkata kepada kita, karena itu pergilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kerja pergilah di sini bukan berarti kita harus pergi meninggalkan tempat tinggal kita dan pergi ke tempat yang jauh. Tetapi kata pergi di sini memiliki pengertian dimanapun kita berada, entahkah itu di rumah kita, entahkah itu di sekolah, entahkah itu di tempat kita bekerja,
Entahkah itu kita di dalam perjalanan, kita harus memberitakan Injil dan bermisi di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita imani di dalam kehidupan kita. Bahkan mereka bukan hanya sekedar mengenal Tuhan yang kita imani, tetapi mereka juga dapat percaya dan beriman serta memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal memberitakan Injil atau bermisi, kita bisa pergi ke tempat-tempat tertentu dengan membawa Alkitab dan berkhotbah di depan orang banyak. Seperti yang dilakukan oleh para pengkhotbah KKR. Kita juga dapat pergi ke rumah teman kita atau sahabat kita dan menginjili mereka secara pribadi seperti yang diajarkan oleh kepada kita. Tetapi hal ini hanyalah dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Namun kita dapat memberitakan Injil secara bersama-sama dimanapun kita berada. Yaitu dengan cara menjadikan hidup kita sebagai surat yang terbuka dari Kristus. Sehingga lewat tindakan-tindakan hidup kita, sehingga lewat perkataan-perkataan kita, sehingga lewat sikap kita dan lain sebagainya, orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Kristus, bahkan percaya kepada Kristus. Oleh sebab itulah firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 berkata kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya, yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kita harus membaptis mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada orang-orang yang di sekitar kita percaya kepada Tuhan, lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan, maka orang yang percaya tersebut harus kita tuntun dan kita bimbing untuk mengikuti yang namanya sakramen baptisan kudus yang dilakukan di gereja. Karena mereka harus dibaptis, karena baptisan itu merupakan satu tanda pertobatan yang melambangkan bahwa orang tersebut telah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang-orang yang boleh percaya lewat pemberitaan Injil yang kita kabarkan, kita boleh menuntun mereka, kita boleh membawa mereka ke gereja untuk lebih diperlengkapi, bahkan untuk mengikuti yang namanya sakramen baptisan kudus. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengajar setiap orang yang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan hidup baru, yaitu untuk melakukan perintah Allah dalam firman-Nya dan memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Oleh sebab itulah setiap orang yang percaya tanpa terkecuali, apakah ia sudah lama menjadi orang percaya atau ia baru menjadi orang percaya, ia harus terus-menerus belajar firman Tuhan. Ia harus terus-menerus belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ia harus terus belajar untuk memuliakan Allah dalam kehidupannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak ingin kita orang-orang yang percaya tinggal diam di dalam zona nyaman kita. Tuhan juga tidak ingin kita menjadi seorang murid yang pasif. Tetapi Tuhan ingin setiap kita yang menjadi murid inisiatif dan aktif, serta terus berusaha sedemikian rupa dalam mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita, agar orang lain juga dapat menjadi murid Kristus seperti kita yang telah menjadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus ada di pundak kita semua orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita giat untuk terus menginjili. Mari kita giat untuk terus bermisi agar semua orang
yang ada di sekitar kita menjadi murid Kristus. Ini yang pertama yang dapat kita pelajari dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pelajari dalam amanat agung Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengabarkan kabar baik adalah Tuhan yang berkuasa, yang selalu berserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Matius dimulai dengan bayi yang lahir, yang dinamai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan di akhir kitab Matius juga menjelaskan bahwa Tuhan yang Immanuel itu juga berkata kepada kita, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan kepada umatnya, penyertaan Tuhan begitu sempurna adanya dan itu tercatat dalam sejarah umatnya. Ketika perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu merupakan satu perjalanan yang tidak mudah bagi mereka, penuh dengan tantangan. Setiap langkah mereka diwarnai dengan bahaya maut yang mengancam. Tetapi karena adanya penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melewatinya dengan baik dan tiba di tanah Kanaan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa di dalam perjalanan hidup ini kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita dan penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut karena kita akan aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 23 ayat 4. Dia berkata seperti ini, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melaksanakan perintah yang demikian besar yang Tuhan berikan kepada ke-11 murid dan kepada kita semua orang percaya, secara khusus dalam hal memberitakan Injil, dalam hal mengajarkan firman Tuhan, dalam hal melakukan firman Tuhan, Tuhan tahu bahwa akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hambatan, akan ada banyak penderitaan yang akan mereka alami. Dalam kondisi ini akan menimbulkan ketakutan dan kegentaran tersendiri bagi setiap muridnya dalam menjalankan perintah Tuhan. Namun dalam situasi itu, Tuhan berjanji kepada mereka dan kepada kita bahwa Ia akan selalu berserta dengan kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang berjanji akan menyertai kita, dikatakan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mempunyai kuasa di bumi maupun di sorga. Dan janji inilah yang menguatkan para murid pada waktu itu untuk terus menerus melakukan firman Tuhan, untuk terus menerus bermisi dalam hidup mereka. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak bahaya yang mengancam mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan harusnya janji ini juga menguatkan kita untuk kita terus menjadi mitra Allah dalam mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Percayalah, di saat kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog berkata mengenai perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Seorang teolog mengatakan ini merupakan satu janji yang terindah yang Tuhan berikan kepada para murid dan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan hal ini harusnya menjadi kekuatan
serta penghiburan bagi kita. Untuk terus melakukan perintah Tuhan. Untuk terus menerus memberitakan Injil. Untuk terus menerus bermisi. Baik secara internal maupun secara eksternal. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang ingin ditegaskan kepada kita semua. Yang pertama, Tuhan yang mempunyai kuasa telah menjadikan kita menjadi muridnya. Dan yang telah menjadikan kita menjadi mitranya. Untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat percaya, melakukan kewajiban kita. Untuk terus memberitakan kabar baik. Untuk terus bermisi secara internal maupun secara eksternal. Dan yang ketiga, ketika kita setia melakukan kewajiban kita dalam hal mengabarkan kabar baik, dalam hal bermisi di tengah-tengah tantangan yang ada, jangan pernah kita gentar dan jangan pernah kita mundur, karena Tuhan yang telah memanggil kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang selalu berserta dengan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan, dikumandangkan kepada kami. Tuhan, ampuni jikalau selama ini kami menganggap memberitakan Injil, jikalau kami selama ini menganggap bermisi itu adalah tanggung jawab orang-orang tertentu saja. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, boleh mengingatkan kami kembali. Mengingatkan kami semua tanpa terkecuali bahwa memberitakan Injil. Bahwa bermisi itu adalah tugas dan tanggung jawab kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami boleh bermisi. Kami boleh memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Apakah itu lewat tindakan-tindakan kami. Apakah itu lewat teladan hidup kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat mengenal siapa Tuhan yang kami imani. Bahkan mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh senantiasa membangkitkan semangat kepada kami semua. Untuk kami boleh memberitakan Injil. Untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami. Allah Roh Kudus yang terus menopang kami, menguatkan kami. Untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Ibu Bapak bisa memberikan persembahan lewat amplop, disimpan di rumah dan kemudian diantarkan di gereja. Atau Ibu Bapak bisa melakukan transfer ke nomor rekening gereja. Baik dalam memberikan persembahan, atau sementara kita memberikan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan lewat KPPK 326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus.
Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Saudaraku, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan sekaligus menaikkan setiap permohonan doa syafaat kita. Untuk doa persembahan dan doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya penginjil Rison Effendi. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana kami boleh menikmati ibadah, walaupun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah lewat ibadah ini, iman kami boleh dapat terus bertumbuh. Pengenalan kami dapat boleh semakin bertambah kepada Tuhan. Dan boleh kami menikmati mesbah keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ibadah ini kami juga bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan. Dan kiranya juga Tuhan boleh memakai persembahan ini. Untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk memajukan setiap pelayanan Tuhan. Secara khusus yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Berkati kami semua yang telah memberi atau mungkin yang belum sempat memberi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa bersama-sama menyerahkan secara khusus untuk seluruh pergumulan kami di dalam kehidupan secara khusus di kota Ambon ini. Kami berdoa secara khusus di mana saat-saat ini, di mana kami hidup selalu dekat dengan situasi yang tidak baik. Di mana saat ini kami mengalami secara khusus situasi virus COVID-19 yang mungkin saja banyak membuat perubahan di dalam kehidupan kami. Bisa saja biasanya kami bisa enjoy keluar kemana-mana. Tetapi dengan keadaan seperti ini akhirnya kami harus stay di rumah kami masing-masing. Mungkin selama ini pekerjaan kami begitu lancar dan tidak ada hambatan. Tetapi karena ada virus ini, pekerjaan kami terkendala. Ada penurunan omset, bahkan mungkin juga usaha kami tidak berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini bersama-sama. Biarlah dalam situasi ini, kiranya Tuhan terus menopang kami. Kiranya Tuhan terus menjaga kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami di dalam segala kesehatan. Sehingga lewat kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami dapat beraktivitas seperti kala biasanya. Berkati kami di dalam segala usaha pekerjaan kami di dalam situasi yang sulit ini. Biarlah usaha yang kami geluti, usaha yang kami kerjakan. Boleh senantiasa tetap Tuhan buat berhasil dan boleh mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Berkati kami di dalam studi kami. Berkati kami dalam masa depan kami. Dan kami berdoa Tuhan jikalau boleh kami meminta. Biarlah virus ini cepat berlalu dan cepat berakhir. Sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk gereja kami. Di dalam setiap pelayanan yang ada. Yang terus dilakukan baik via online. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada. Sehingga lewat pelayanan yang ada, nama Tuhan boleh tetap dipermuliakan. Nama Tuhan tetap diagungkan di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan lewat pelayanan yang ada, kami jemaat Tuhan
boleh bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Kerohanian kami boleh semakin hari semakin dewasa. Dan di dalam hidup kami boleh semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja kami di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan jadikan gereja ini boleh senantiasa menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi wadah Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, untuk menjadikan pemuritan, untuk mengajarkan firman Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Secara khusus untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Tuhan, biarlah para pemimpin kami di dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Mereka boleh diberikan kecakapan, mereka boleh diberikan hikmat, sehingga mereka boleh mengeluarkan kebijakan yang tepat, yang sesuai dengan rencana Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kebijakan mereka adalah kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk penginjilan, untuk pekerjaan misi dimanapun berada. Baik di seluruh penjuru dunia, Tuhan berkati. Biarlah pekerjaan-pekerjaan penginjilan, pekerjaan misi boleh senantiasa dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan boleh memberkati. Sehingga boleh senantiasa membawa banyak orang untuk menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan dengan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.